Hari ini, kita akan mengungkap perjalanan luar biasa seorang pria yang berhasil mengubah nasibnya dari pengasingan menjadi salah satu raja paling berpengaruh dalam sejarah Inggris. Inilah kisah Henry VII, sang pendiri dinasti Tudor, dan bagaimana ia mengalahkan segala rintangan untuk menjadi raja Inggris. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan video seru lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Pada akhir abad ke-15, Inggris adalah negeri yang terbelah oleh perang saudara. Medan pertempuran di mana dua keluarga besar, Lancaster dan York, saling bertarung memperebutkan takhta. Perang Mawar telah merusak bangsa ini selama lebih dari 30 tahun, meninggalkan kerajaan yang hampir hancur. Namun dari abu konflik ini, muncul seorang pahlawan yang tak terduga. Seorang pria dengan klaim atas takhta, dan ambisi besar untuk merebutnya. Inilah kisah bagaimana seorang pemberontak asal Wales, dengan hanya keberanian dan tekad, menjadi salah satu raja terpenting dalam sejarah Inggris. Lahir pada tahun 1457, Henry Tudor tidak dilahirkan dengan takdir besar. Ayahnya, Edmund Tudor, meninggal sebelum dia lahir. Ibunya, Margaret Beaufort, adalah kerabat jauh dari keluarga kerajaan Inggris, tapi tidak cukup dekat untuk memiliki banyak kekuasaan. Bahkan, Henry menghabiskan sebagian besar masa kecilnya dalam pengasingan di Brittany, jauh dari istana Inggris. Dia bukan seorang pangeran, setidaknya bukan dalam pengertian tradisional, namun garis keturunannya membawa klaim tipis atas takhta Inggris. Dan seperti yang akan dibuktikan sejarah, terkadang klaim yang tipis adalah semua yang dibutuhkan. Takhta Inggris dipegang oleh Richard III, seorang raja yang keabsahannya dipertanyakan oleh banyak orang. Pemerintahannya penuh dengan bisikan tentang permainan kotor, hilangnya dua keponakannya, yang dikenal sebagai pangeran di menara, hanya semakin memperdalam kecurigaan terhadapnya. Sementara itu, pemerintahan York mulai goyah. Pada tahun 1485, saat Henry akhirnya mendapatkan kesempatan, setelah bertahun-tahun membangun aliansi dengan para bangsawan yang tidak puas dan mengumpulkan dukungan dari seluruh Wales dan Prancis, Henry berlayar kembali ke Inggris. Saatnya untuk bertempur. Kedua pasukan bertemu di lapangan Bosworth, sebuah pertempuran yang akan menentukan nasib takhta. Henry Tudor meraih kemenangan. Namun ini bukan hanya kemenangan militer, ini adalah awal dari sebuah era baru. Henry VII, sang pemberontak Wales, kini menjadi Raja Inggris, dan pemerintahannya akan mengubah jalannya sejarah selamanya. Untuk memperkuat klaimnya atas takhta, Henry melakukan apa yang sudah dilakukan banyak raja sebelumnya. Dia menikahi Elizabeth dari York, menyatukan dua faksi yang bertikai, Lancaster dan York. Bersama-sama, mereka mengakhiri Perang Mawar. Anak-anak mereka akan menjadi fondasi dinasti Tudor, dinasti yang akan memerintah Inggris selama lebih dari 1 abad. Sebagai raja, Henry VII adalah ahli strategi, bukan hanya di medan perang, tetapi juga di ruang kekuasaan. Dia bekerja tanpa lelah untuk memperkuat monarki, membangun kembali keuangan kerajaan, dan membawa stabilitas ke kerajaan yang hancur akibat perang saudara. Dia menerapkan reformasi keuangan yang ketat, menaikkan pajak, dan mengurangi kekuasaan bangsawan. Di bawah pemerintahannya, Inggris perlahan mulai pulih. Namun pemerintahan Henry tidak tanpa tantangan. Sepanjang hidupnya ia berjuang dengan ketakutan akan pemberontakan. Dia menghadapi pemalsu yang mengklaim sebagai ahli waris sah takhta. Namun, dengan kecerdikan politik dan tekad yang tak kenal ampun, Henry berhasil menjaga takhtanya tetap aman. Pada saat kematiannya di tahun 1509, Henry VII berhasil mencapai sesuatu yang tidak banyak orang bisa bayangkan. Dia telah mendirikan dinasti Tudor, memperkokoh kekuasaan monarki, dan meletakkan dasar bagi pemerintahan putranya yang terkenal, Henry VIII, dan cucunya, Elizabeth I. Dari seorang pengasingan Wales menjadi Raja Inggris, kebangkitan Henry VII adalah kisah tentang ambisi, ketahanan, dan takdir. Sebuah kisah yang membuktikan bahwa kadang-kadang, raja-raja terbesar datang dari tempat yang paling tidak terduga. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk kisah sejarah lainnya. Siapa tahu, raja besar berikutnya bisa jadi datang dari tempat yang tak terkenal.